Bagaimana kondisi tersebut bisa terselesaikan ya? Padahal guru-guru yang sekarang 2023 saja sudah kurang sedemikian banyak begitu ya. Nah, itu pasti akan menyisakan PR di ranah akar rumput begitu ya, karena nanti akan ada pemadatan jam kerja, jam mengajar dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi nasional, ternyata kekurangannya itu juga lumayan besar ya, sampai 1.312.000-an guru di seluruh Indonesia. Jadi terbayang nih, anak didik kita semakin banyak ya, semakin hari sekolah-sekolah juga semakin banyak berdiri, tapi ternyata gurunya banyak berkurang begitu. Nah, sehingga akhirnya ketika muncul solusi marketplace guru itu, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang solusi begitu ya. Tapi kalau kita melihat nih dari berbagai macam analisis, salah satunya adalah dari guru-guru yang disediakan, yang tadi akan masuk ke dalam marketplace guru itu. Nah, salah satunya adalah guru honorer dan juga guru P3K ya. Nah, yang notabene mereka itu sebenarnya sudah masuk di sekolah, sudah mengajar begitu ya, hanya statusnya saja yang belum menjadi PNS. Sehingga kalau guru PNS yang sekarang ini aktif kemudian nanti akan pensiun diganti oleh guru yang diangkat tadi, maka yang terjadi adalah tidak ada penambahan guru gitu, tapi yang ada adalah perpindahan status, sehingga kekurangan guru itu kemungkinan besar akan terus terjadi begitu. Dan ini kan suatu permasalahan yang bukan terjadi pada tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya pun hal ini sama gitu ya terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan nikmat Islam sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termaksud ke dalam umatnya yang akan berkumpul di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Megapolitan News Forum dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan dalam karunia dan lindungannya. Kembali lagi bersama kami dalam Rumus Ruang Muslimah. Insya Allah kita akan bincang-bincang mengenai marketplace guru. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Anissa Al-Munawaroh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang aktivis dakwah, kemudian pendidik generasi yang insya Allah semoga dengan tema ini kita bisa mencari solusi dan bisa mengupas tuntas permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Ya Ustazah, langsung saja kita mulai bincang-bincang pada kali ini. Pertanyaan pertama itu ada, sebagai seorang praktisi pendidikan nih Ustazah, marketplace ini nih banyak ya pro dan kontranya. Nah, kemudian apa tanggapan Ustazah terkait program-program yang diajukan oleh pemerintah saat ini untuk para guru sehingga adanya gagasan marketplace saat ini Ustazah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, berkaitan dengan marketplace guru. Jadi program ini program yang pertama kali kita dengar ya dari pertemuan antara
pemerintah dalam hal ini adalah terkait dengan Menteri Pendidikan dan juga Komisi 10 DPR RI ya, di mana Menteri Pendidikan pada saat itu Pak Nadiem Makarim ya menyampaikan adanya marketplace guru dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan guru di Indonesia. Muncullah kata itu dan menjadi viral gitu ya di tengah masyarakat, karena ketika terdengar marketplace itu ya sudah tergambarkan di benak ya gambaran tentang barang-barang yang mau kita beli begitu kan ya secara online, dan bisa dipilih sesuka kita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, kemudian nanti akan dikirim ke tempat yang kita perlukan begitu ya. Jadi gambaran yang paling pertama kali muncul di tengah masyarakat itu adalah tentu saja wah gitu ya, guru itu kok seperti barang begitu ya, Iya. dianggap komoditas. Itu yang pertama, sehingga akhirnya muncul pro kontra di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Nah, adapun yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat itu dan ini viral di media sosial, kemudian di media-media kanal-kanal online begitu ya, di berita-berita bahwasannya yang akan masuk ke dalam marketplace guru itu adalah guru-guru yang sudah layak begitu ya, karena ini nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk para pendidik, khususnya mungkin para kepala sekolah di berbagai sekolah di Indonesia untuk mencari guru-guru yang mereka butuhkan. Nah, maka akan disiapkan guru-guru yang layak langsung mengajar begitu ya. Di antaranya ada guru-guru yang sudah P3K, kemudian juga PPG prajabatan, dan guru honorer yang memiliki prasyarat yang diperlukan di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, sehingga diharapkan nanti di tahun 2024 ketika dibutuhkan guru yang di berbagai sekolah itu misalnya ada slot kosong begitu ya, karena banyak guru yang pensiun yang saat ini tahun 2023 masih bekerja, 2024-nya pensiun, maka nanti bisa digantikan langsung mengambil dari marketplace itu gitu. Dan kita melihat ya dari segi itu mungkin ada sebagian orang yang akan termudahkan ya, tapi juga sebagian akan melihat apa sih kekurangannya begitu ya, sehingga muncullah pro kontra di tengah masyarakat. Mungkin itu sedikit gambaran ya terkait dengan marketplace guru. Terkait marketplace guru ini, menurut Ustazah, apakah bisa menjadi solusi untuk kurangnya tenaga pendidik kita? Ya, baik. Jadi tadi disampaikan ya berkaitan dengan tujuan adanya marketplace itu adalah untuk mengcover kebutuhan guru yang saat ini memang sudah sangat besar kebutuhannya begitu ya. Nah, kita melihat dulu nih kebutuhan guru itu sebanyak apa. Jadi kalau kita melihat di berbagai media itu banyak sekali wilayah-wilayah yang kekurangan guru gitu ya. Contohnya di Bali ada satu wilayah namanya Kecamatan Karangasem ya. Di sana itu sampai kekurangan 1.500 guru PNS. Nanti tahun 2024 itu pasti akan lebih banyak lagi. Nah, bagaimana kondisi tersebut bisa terselesaikan ya? Padahal guru-guru yang sekarang 2023 saja sudah kurang sedemikian banyak begitu ya. Nah, itu pasti akan menyisakan PR di ranah akar rumput begitu ya, karena nanti akan ada pemadatan jam kerja, jam mengajar dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi nasional, ternyata kekurangannya itu juga lumayan besar ya, sampai 1.312.000 guru di seluruh Indonesia. Jadi terbayang nih anak didik kita semakin banyak ya, semakin hari sekolah-sekolah juga semakin banyak berdiri, tapi ternyata gurunya banyak berkurang begitu. Nah, sehingga akhirnya ketika muncul solusi marketplace guru itu, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang solusi begitu ya. Tapi kalau kita melihat nih dari berbagai macam analisis, salah satunya adalah dari guru-guru yang disediakan yang tadi akan masuk ke dalam marketplace guru itu. Nah, salah satunya adalah guru
honorer dan juga guru P3K ya. Nah, yang notabene mereka itu sebenarnya sudah masuk di sekolah, sudah mengajar, begitu ya. Hanya statusnya saja yang belum menjadi PNS. Sehingga kalau guru PNS yang sekarang ini aktif kemudian nanti akan pensiun diganti oleh guru yang diangkat tadi, maka yang terjadi adalah tidak ada penambahan guru gitu, tapi yang ada adalah perpindahan status, sehingga kekurangan guru itu kemungkinan besar akan terus terjadi begitu. Dan ini kan suatu permasalahan yang bukan terjadi pada tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya pun hal ini sama gitu ya terjadi. Nah, sehingga solusi yang diberikan dengan adanya marketplace guru itu kalau menurut saya kurang tepat begitu ya. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintahan itu adalah menambah jumlah guru yang memang tadinya itu bukan guru menjadi guru. Seperti itu. Kenyataan di lapangannya bahkan sekolah-sekolah swasta menjadi berkurang jumlah gurunya karena kebanyakan yang masuk ke P3K ya pada tahun sebelumnya itu. Nah, sehingga sekolah-sekolah swasta banyak mencari guru-guru yang istilahnya ya wis yang ada siapa silahkan masuk begitu ya. Nah, itu yang terjadi. Padahal seharusnya yang namanya pemerintah itu bisa menyediakan tenaga-tenaga baru, kemudian juga istilahnya fresh graduated gitu ya, yang mereka itu yang tadinya bukan guru kemudian dididik ditempa menjadi guru-guru yang profesional, sehingga dari sanalah dari profesi-profesi pendidik itulah muncul tenaga baru yang memang sudah siap untuk menjadi guru. Ya, tapi berdasarkan statement yang Ustazah barusan lontarkan, mungkin saat ini kenapa guru itu kurang ya profesinya itu diminati? Mungkin karena gaji guru itu sangat rendah dan minim ya Ustazah. Nah, ini gimana nih Ustazah? Di satu sisi kita membutuhkan tenaga guru, di satu sisi guru itu dianggapnya itu ya sekedarnya lah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi malah tidak dihargai seperti itu Ustazah. Nah, ini gimana Ustazah melihatnya? Iya, nah itu salah satu problem yang lain juga ya di dalam sistem sekarang ini terkait dengan pembiayaan khususnya para tenaga pendidik. Jadi ya banyak ya memang pernyataan-pernyataan di tengah masyarakat bahwa kalau pengen kaya gitu, ingin kaya ya jangan jadi guru gitu. Karena jadi guru itu memang tidak ada progresnya gitu ya oleh sebagian besar masyarakat seperti itu. Bahkan di beberapa daerah itu banyak yang masih 3 bulan gajian sekali gitu ya, dan itu pun berapa sih jumlahnya gitu ya, tidak sampai tingkat UMR-nya mereka. Kemudian juga banyak guru yang istilahnya ngabdi dulu gitu ya, nanti diangkatnya kapan kita tidak tahu, yang penting mengabdi. Istilahnya tidak perlu lagi lah kita membuktikan gitu ya bagaimana guru itu pengabdiannya kepada pendidikan, kepada umat, kepada bangsa ini gitu. Tetapi memang dari sisi jumlah yang didapat tentunya kalau dilihat dari segi kepuasan ya belum sampai tingkat kepuasannya. Bahkan banyak yang ada di daerah-daerah atau di provinsi-provinsi yang dikatakan itu adalah provinsi yang UMR-nya juga kaya begitu ya, besar. Tapi saya yakin kalau untuk guru itu masih ya tersisa PR-PR berkaitan dengan penggajian seperti itu. Dengan adanya gagasan marketplace ini, guru itu lebih diposisikan sebagai bahan komoditi ya Ustazah, dibandingkan dengan guru itu harusnya sebagai sosok pendidik peradaban. Ini gimana nih statusnya sekarang nih Ustazah guru di peradaban ini? Iya. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Menteri gitu, kalau saya melihatnya itu adalah penegasan bahwa pandangan sistem kehidupan saat ini melihat guru-guru itu adalah bagian daripada komoditi, bagian daripada modal. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Karena memang status guru di tengah-tengah masyarakat sekarang ini bukan menjadi sosok yang kemudian memberikan teladan terbaik begitu ya kepada para peserta didiknya, yang justru kebanyakan hanya transfer ilmu saja, bukan transfer
pemahaman, bukan juga transfer terkait dengan adab tingkah perilaku yang baik, yang sopan gitu. Mungkin bagi sebagian sekolah masih ada ya seperti ini, tetapi saya melihat dari sisi pribadi gurunya sendiri ketika mengajar itu banyak juga begitu ya yang sudah abai. Yang penting saya sudah mengajar, semua kebutuhan RPP, kemudian juga program semesternya sudah terselesaikan, administrasinya beres begitu ya. Saya ngajar, oke, saya sudah angkat tangan. Adapun semua di luar itu terkait dengan aktivitas para siswanya, misalnya ada yang kena tawuran, ada yang mungkin pergaulan bebas, ada juga yang mungkin kena narkoba, itu sudah tidak lagi tanda petik ya menjadi tanggung jawab sekolah gitu, apalagi tidak lagi menjadi tanggung jawab guru seperti itu. Sehingga yang dilihat itu guru itu ketika mengajar ya sudah, saya dapat fee sekian, kemudian tugas tanggung jawab saya selesai sampai di situ. Nah, ketika banyak guru pun yang berusaha untuk memperbaiki akhlak para siswanya begitu ya, karena itu dilakukan berdasarkan aktivitas individu-individu, jadi bukan sistematis begitu ya, sehingga usaha guru-guru tersebut saya yakin akan masuk pada tahapan istilahnya mentok begitu ya. Mentok kenapa? Karena yang memperbaiki, yang melakukan islah itu 1-2 orang, tetapi ternyata yang rusak itu banyak sekali gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Nadim itu seperti penegasan begitu ya, bahwa guru itu dianggap adalah sebagai sebuah komoditas, di mana menjadi bagian daripada modal. Hitung-hitungan guru itu adalah bagian daripada modalnya sekolah gitu ya, untuk mengadakan pembelajaran. Kemudian nanti mungkin ada uang BOP-nya turun gitu ya, biaya operasional pendidikannya turun, atau misalnya sekolah-sekolah swasta itu kemudian bisa jadi sekolahnya itu terselenggara dengan baik begitu ya, sehingga roda-roda perekonomian berjalan gitu. Kalau saya melihat seperti itu. Ya, itulah ya Ustazah ya. Berarti posisi guru di peradaban saat ini, di negara kita ini, ya memang statusnya itu hanya sebagai barang komoditi ya gitu ya Ustazah ya. Nah, ini berbeda mungkin ya ketika kita memandang flashback ke 1300 tahun yang lalu. Mungkin Ustazah ketika kita mau mengcompare satu fakta dengan fakta yang lain kan harus apple to apple ya Ustazah. Yeah. Peradaban saat ini dengan peradaban yang waktu itu sudah terbukti maju, sudah terbukti mampu menghasilkan generasi-generasi terbaik. Nah, salah satunya itu kan pada peradaban Islam. Nah, ini gimana nih Ustazah dalam peradaban Islam saat itu bisa mendidik generasi dengan baik? Kemudian apa sebenarnya posisi guru itu pada saat peradaban itu? Kok bisa sampai dibilang sebagai peradaban yang maju? Iya. Nah, mungkin sebelum ke sana saya mau tarik lagi ya ke dalam sistem kehidupan saat ini. Jadi kita ini sekarang hidup di dalam sebuah peradaban yang disebut sebagai peradaban kapitalisme. Jadi sistem pendidikan kita saat ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan kapitalisme, di mana sistem pendidikan kapitalisme tersebut meniscayakan adanya keterpisahan antara agama dengan kehidupan. Sehingga yang terjadi di dalam sistem pendidikan kita, sistem pendidikan itu tidak menjadikan agama sebagai asas dalam berpendidikan tersebut begitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya nanti guru yang ada di sekolah-sekolah itu akan diposisikan untuk membentuk output-output yang sesuai dengan kapitalisme itu sendiri. Nah, apa outputnya? Yaitu para siswa atau lulusan-lulusan ya, seperti mahasiswa kan lulusan ya, maka akan lulus dengan standar-standar yang diinginkan kapitalisme. Salah satunya adalah punya pemikiran liberal, pemikiran yang bebas, tidak terikat dengan aturan agama apapun begitu ya. Kemudian terikatnya hanya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Sehingga dari sana, maka fungsi guru itu adalah untuk memfasilitasi para pelajarnya agar memiliki output demikian. Nah, dengan demikian, maka keberadaan guru di dalam sistem pendidikan kapitalisme adalah mendukung berjalannya atau mendukung hidupnya sistem kapitalisme secara terus-menerus. Itu yang perlu dipahami oleh
seluruh pendidik ya yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya begitu. Karena akan sama antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain selama dia menerapkan sistem kapitalisme. Nah, maka muncul yang tadi ya, anggapan bahwa para pendidik itu adalah komoditi semata. Kalau menurut saya, menurut akal pikiran dan juga hati setiap guru, pasti akan terasa bahwa guru itu, oh iya, termasuk bagian daripada mesin pendidikan yang menghasilkan output-output kapitalis tersebut. Ya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui ini apa sih sebenarnya yang sahih gitu, yang benar gitu ya. Bagaimana di dalam Islam? Nah, maka di dalam Islam kita perlu melihat lagi dari segi asasnya dulu seperti apa sih. Tadi kan ingin apple to apple ya. Nah, seperti apa? Kita perlu melihat dulu asas dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di dalam Islam yang namanya pendidikan itu asasnya harus berdasarkan asas Islam. Apa itu? Yaitu ketika menjadikan para pendidiknya, kemudian juga para siswanya, sistem manajemennya itu semuanya berdasarkan Islam. Sehingga kehidupannya itu akan dihiasi oleh aturan Islam. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana Islam itu mengatur para pendidik ya, terkhusus para pendidik dulu nih. Nah, karena para pendidik ini adalah orang-orang yang luar biasa ya, menjadi garda terdepan, ada di lapangan untuk langsung mengajarkan, mendidik para peserta didiknya itu. Nah, maka di dalam Islam yang paling dilihat pertama kali adalah kualifikasi dari guru tersebut. Nah, ada 4 kualifikasi dari guru-guru yang kelak akan menerapkan sistem pendidikan Islam begitu ya. Yang pertama itu guru tersebut harus kafaah, harus mampu secara keilmuannya. Jadi kalau semisal ada guru sains, maka dia juga harus mampu secara keilmuannya. Jika dia adalah guru yang termasuk guru agama, maka harus menguasai keilmuan dalam bidang agama tersebut. Itu dari sisi kafaahnya, begitu ya. Ketika dia mengajarkan teknologi, misalnya komputer dan juga segala pengembangannya, maka harus mengajar materi tersebut. Jadi gurunya harus mampu secara keilmuan. Kemudian yang kedua adalah guru tersebut mampu untuk menjadi badhilan juhdi, memberikan yang terbaik ya di dalam sistem pendidikan kita, di mana dia itu mampu memberikan etos kerja yang terbaik sehingga ketika memberikan pengajaran ataupun mungkin di luar pembelajaran di kelas begitu ya, tetapi lebih ke dalam sistem manajemen dan lain sebagainya akan memberikan etos kerja yang terbaik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi kepribadiannya. Kepribadian seorang guru. Nah, ini yang mungkin agak berbeda begitu ya dari sudut pandang Islam. Nah, kepribadian guru itu menjadi hal yang sangat diperhatikan karena guru itu bagaikan prototipe berjalan, prototipe yang hidup di kemanapun yang akan dicontoh oleh para siswanya, oleh para pelajar yang dilihatnya. Nah, apapun yang dilakukan oleh guru tersebut pasti akan dikopi oleh anak-anaknya itu. Nah, sehingga di dalam Islam tidak hanya dilihat kemampuan dia mengajarnya, kemampuan dia dalam etos kerjanya begitu ya, tapi juga bagaimana kepribadiannya. Maka guru-guru yang terbaik, yang kepribadiannya itu bagus, maka dialah yang layak menjadi guru-guru teladan di dalam sistem pendidikan Islam gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah amanah. Nah, amanah ini apa yang dimaksud dengan amanah? Yakni mampu untuk melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Nah, saya yakin amanah ini juga ada begitu ya di dalam sistem kapitalisme ini, mungkin dalam sudut pandang mereka begitu ya. Amanah, tetapi amanah yang dimaksud di sini itu adalah berkomitmen tinggi bagaimana agar anak-anak yang dididiknya itu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dengan sepenuhnya.
Itu yang ada yang menjadi kualifikasi seorang guru. Maka kalau dalam sistem kapitalis saat ini, nah kita melihat nih fakta-fakta bagaimana keadaan ya dosen kemudian berlaku tidak baik kepada mahasiswanya, kemudian ada guru yang dia itu berlaku ada pelecehan seksual terhadap para muridnya. Nah, itu sesuatu yang di luar nalar akal sehat kita begitu ya, karena seharusnya yang namanya pendidik itu dia memberikan teladan yang terbaik, sekaligus juga dia punya rasa tanggung jawab untuk membuat para pendidiknya itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa seperti itu. Nah, itu dari sisi pendidikan. Kemudian bagaimana dari sisi sistem manajemennya, kemudian pembelajaran di kelasnya. Nah, itu semua akan diatur, ditata sedemikian rupa agar kewajiban para siswa bisa terlaksana dengan baik. Apa itu kewajiban mereka? Apa yang dituntut ya oleh Allah kepada mereka? Yaitu yang pertama menjadi khalifah fil ard. Mereka menjadi manusia-manusia itu menjadi pengurus alam semesta yang sempurna begitu ya, mengurusnya, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk membuat para siswa atau para pelajar itu bersakofah Islam atau punya pemahaman tentang Islam. Nah, di mana pemahaman Islam ini tentunya sangat luas begitu ya, mulai dari akidahnya sampai kepada ilmu lughahnya, ilmu tentang berbagai macam fikih dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus ada di dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan untuk membentuk syakhsiyah Islam atau berkepribadian Islam. Ya. Nah, dalam hal ini tentu tidak bisa dicapai oleh sistem pendidikan kapitalisme, karena sistem pendidikan kapitalisme itu hanya menstandarkan siswa untuk punya kepribadian yang tidak terstandar, dikembalikan kepada individu masing-masing atau pemikiran masing-masing. Kemudian lebih banyak mengajarkan materi-materi yang berkaitan dengan sains dan teknologi semata. Nah, dari situ kita melihat menjadi sebuah jawaban juga gitu ya atas banyaknya permasalahan yang muncul saat ini di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bagaimana tawuran antar pelajar ketika awal bulan Muharram ya waktu lalu itu juga menjadi permasalahan besar bagi kita. Belum lagi kalau kita melihat banyaknya siswa yang terkena kasus narkoba serta kasus pelecehan seksual, itu semuanya merupakan problem-problem yang muncul akibat dari ketiadaan ya program yang bertujuan untuk membentuk syakhsiyah Islam atau berkepribadian Islam begitu. Nah, kemudian dilihat dari segi yang lain, dari segi akidah Islam, selain membentuk sistem, kemudian dia juga nanti akan membentuk gurunya serta membentuk bagaimana para siswanya nanti belajar, maka seluruh nuansa yang ada di tengah-tengah sistem pendidikan itu adalah Islami. Nah, itu tidak terasa ya kalau saat ini kita lihat, tidak terasa di dalam sistem kehidupan sekarang. Demikian. Ya, Ustazah, sangat beda sekali ya posisi guru dalam peradaban saat ini dengan posisi guru saat Islam itu mengatur kehidupan kita. Yang dimana ketika Islam itu mengatur, asasnya itu kan akidah Islam ya Ustazah, sehingga terlahirlah guru-guru yang memang tugasnya itu adalah mendidik generasi ya Ustazah. Itu memang sangat jauh sekali gitu orientasinya ya Ustazah. Nah, kemudian dalam Islam juga nih Ustazah, apakah nanti akan ada gitu gagasan-gagasan terkait misalkan kita kekurangan guru ya Ustazah, apakah program Marketplace ini bisa dijadikan sebagai cara gitu ya untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik kita? Iya.
Jadi kalau kita melihat dari sisi alasan ya, kenapa sih ada marketplace guru gitu? Karena ternyata pengangkatan guru itu hanya 1 kali dalam 1 tahun, 1 tahun. dan itu pun prosesnya panjang begitu ya. Kalau kita ikuti Banyak itu administrasi ya banyak ya. administrasinya, kemudian juga memang standar-standar tersebut layak begitu ya. Tetapi karena prosesnya itu yang luar biasa panjang, pada akhirnya itu yang membuat agak ribet begitu ya di dalam menyiapkan para tenaga pendidikan. Belum lagi ada tadi kesiapan guru-gurunya, itu juga menjadi problem juga ya di dalam sistem pendidikan kita sekarang. Nah, adapun di dalam Islam nanti kita tidak terfokus apakah marketplace itu akan dipakai atau tidak begitu ya. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana agar sistem pendidikan ini menyediakan guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama kan ya. Kemudian dalam administrasinya Islam itu mengambil proses yang sederhana ya, kemudian juga prosesnya cepat, simple, praktis, itu yang diambil oleh negara Islam atau oleh ideologi Islam untuk menyediakan gurunya. Nah, kemudian lebih-lebih dari itu, sebenarnya tugas pendidik itu kan memang spesifik ya, butuh profesionalitas, kemudian juga butuh tadi hati yang islami juga, yang siap menjadi teladan terbaik bagi para siswanya. Maka itu semua seharusnya oleh negara itu tidak boleh langsung praktis ambil buahnya saja begitu ya, tetapi seharusnya disiapkan. Negara itu harus berani untuk menanam, istilahnya kalau pohon itu menanam begitu ya, dari mulai bijinya sampai tumbuh semakin besar sampai berbuah itu ya, itu harusnya ditanam begitu. Nah, inilah yang saat ini memang hilang gitu ya di dalam sistem pendidikan kita saat ini. Jadi guru-guru itu memang tidak dikader, tetapi hanya menjadi keinginan masing-masing individu untuk masuk nanti kemudian dalam sistem pendidikan dan kemudian punya ijazah guru begitu ya, yang layak menjadi guru, itu munculnya dari diri pribadi. Nah, adapun dari sisi negara ternyata tidak ada targetan khusus begitu ya, harus berapa persen begitu ya lulusan tahun ini dalam dunia pendidikan butuh berapa, itu saat ini mulai tidak diperhatikan gitu ya. Sama seperti keadaan para dokter, justru mereka banyak yang lulusan baru gitu ya, tapi ternyata dari kebijakan pemerintah justru lebih banyak mengambil justru dari luar begitu ya, sehingga mulai ada protes juga nih dari para dokter, kenapa kami ada tapi justru diambil dari luar. Nah, guru-guru pun demikian. Jadi dari jurusan-jurusan pendidikan itu tidak diserap begitu, mau kemana-kemana itu tidak diperhatikan begitu ya, sehingga yang terjadi kan malah seperti ini begitu ya, banyak guru tapi yang terjadi seperti tidak ada guru begitu. Nah, kemudian dalam Islam tadi akan diproses gitu ya, berapa banyak siswa yang harus lulus kemudian tahun sekian menjadi seorang pendidik, maka harus dipersiapkan sejak awal. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan sistem pendidikan Islam secara menyeluruhnya untuk penyediaan guru-guru yang profesional dan juga berkualitas sesuai dengan harapan negara begitu. Ya, baik Ustazah. Kalau terkait para guru itu kan tadi ya sempat disinggung juga sama Ustazah. Sekarang itu terkait haknya ya, terkait hak guru itu kan sekarang itu banyak menuntut dari segi ekonominya. Nah, ini sekarang ini guru-guru ini lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan administratif daripada persoalan-persoalan mendidik generasi. Nah, ini gimana nih Ustazah melihat kondisi guru saat ini? Kemudian dalam Islam itu bagaimana sih sebenarnya idealnya seorang guru itu, seorang pendidik itu untuk mendapatkan tadi ya, secara ekonomi dia terpenuhi, mendidik generasi dia bisa maksimal. Nah, itu gimana nih Ustazah mekanismenya? Iya. Ya, jadi memang guru-guru saat ini terkungkung dengan sistem kondisi saat ini, sehingga pada akhirnya memang bercabang ya, mungkin dari segi pemikirannya bercabang untuk bagaimana juga agar dapurnya tetap ngebul begitu ya, tapi juga pendidikannya bisa berjalan dengan baik. Guru-guru sekarang ini memang penuh perjuangan begitu ya. Jadi memang betul kalau dibilang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa,
betul-betul pahlawan begitu ya, dan betul-betul tidak ada tanda jasanya. Tidak begitu ya. ada tanda jasa. Nah, jadi kembali lagi ya kepada asas Islam. Jadi asas Islam itu mengambil dari akidahnya, dan akidah Islam itu sangat jelas memposisikan orang-orang yang berilmu itu bagian daripada agama, bagian daripada keyakinannya sendiri, begitu ya. Di dalam hadis dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kan begitu ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin, bagi siapapun ya, siapapun yang dia muslim, maka dia diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita sering mendengar juga hadis utlubul ilma walau bisin gitu ya. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina gitu. Padahal di Cina itu dulu pada saat Rasulullah itu hidup, kan hidupnya di Arab gitu kan ya. Nah, sementara dari Arab ke Cina itu luar biasa panjang gitu ya perjalanannya. Sementara kendaraan pada saat itu hanya menggunakan onta dan kuda gitu ya. Harus berapa lama ke sana? Dan itu motivasi yang luar biasa gitu ya dari Rasulullah, dari penghulunya para nabi, dari nabi kita yang mulia gitu ya, untuk menuntut ilmu. Dan itu dorongan yang luar biasa bagi kaum muslimin agar tidak menjadi orang yang jahil gitu ya, tidak menjadi orang yang bodoh. Ada juga yang disebutkan di dalam kitab Fathul Kabir, dikatakan bahwasanya ughdu ilman au mualliman au mustami'an au muhibban wala takunis sa'ata fatahlik ya. Kata Rasulullah, jadilah kamu itu orang yang berilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak jadi orang yang berilmu, jadi mu'alim begitu ya, maka jadilah orang yang menuntut ilmu gitu. Kemudian kalau tidak juga jadi yang posisi kedua ini, jadilah orang yang mendengarkan ilmu, mustami'an ya, mustami'an ilmi. Kemudian yang keempat, ketika tidak bisa juga, jadilah muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu gitu ya. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, dalam hal ini Rasulullah itu sudah memberikan motivasi yang luar biasa ya bagi kita, dan itu tidak menjadi sekedar motivasi saja gitu, tidak sekedar menjadi kata-kata mutiara yang indah gitu ya. Justru ini menjadi sebuah penekanan begitu ya bagi daulah Islam, yang menegaskan bahwasannya pendidikan itu adalah hak kaum muslimin yang menjadi tanggung jawab negara. Nah, dan dikatakan di dalam hadis juga, yang namanya negara itu gitu ya, fungsinya untuk apa? Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi yang namanya imam itu, pemimpin itu adalah ra'in, adalah pengurus ya, pengurus rakyatnya, dan dia bertanggung jawab kepada rakyatnya itu. Nah, salah satunya adalah tanggung jawab pendidikan. Nah, bagaimana untuk menjawab pertanyaan tadi berkaitan dengan guru-guru nih, apakah tanggung jawabnya itu nanti hanya dalam administrasi saja gitu ya, atau mengajar saja, kemudian bagaimana agar bisa bertugas dengan baik begitu ya. Maka dalam hal ini, maka kita melihat bagaimana kehidupan di masa Umar bin Khattab, dan ini pada akhirnya menjadi ijma sahabat ya, bagaimana sistem pendidikan Islam itu bisa berjalan. Jadi pada masa Umar bin Khattab, ternyata di sana di ibu kota negara di Madinah itu ada 3 orang guru yang masing-masing dibayar per bulannya itu sampai 15 dinar, kurang lebih sekitar 63,75 gram emas ya. Yang kalau kita hitung misalnya emasnya 1 juta per gram, maka terbayang dong 1 bulan 63 jutaan. Masya Allah. Nah, itu luar biasa ya. Dan itu di zaman Umar bin Khattab, di mana masih banyak para sahabat yang lainnya, dan itu diambil dari uang Baitul Mal. Seandainya ya, kalau tidak menjadi ijma ya, tidak menjadi kesepakatan para sahabat, pasti ada yang protes. Itu uang negara, uang Baitul Mal, kenapa dipakai untuk hal tersebut, itu untuk pendidikan. Nah, karena semua orang mengetahui bahwa itu adalah tanggung jawab negara dan juga merupakan hak ya, individu, hak rakyat yang boleh diambil dari Baitul Mal, maka
tidak ada yang protes satupun. Itu menandakan bahwa hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu mungkin gambarannya ya, sehingga pada konteks tersebut tentunya guru tersebut tinggal fokus saja begitu ya dalam mendidik anak-anaknya, mendidik para pelajarnya, bagaimana agar paham terhadap ilmu agama, bagaimana paham terhadap ilmu dunianya, ilmu kehidupannya, dan juga bagaimana agar menjadikan para pelajarnya itu para pelajar yang berkepribadian Islam. Dalam urusan administrasi itu pun jika diperlukan maka harus dikerjakan begitu ya. Tetapi ketika guru tersebut ya para ustadz, para ustazah yang mereka mengajar itu tidak kesulitan dengan ekonomi, maka saya yakin di dalamnya pasti akan lebih banyak kemudahan dan ketenangan jiwa tentunya. Masya Allah. Ya itu ya Ustazah, Masya Allah, sebegitu luar biasanya Islam itu dalam menghargai seorang guru, sehingga guru itu ya memang layak disebut sebagai seorang yang mendidik generasi ya Ustazah. Ketika memang negara itu benar-benar memfasilitasi, negara itu mengatur dengan selayaknya seseorang itu mendapatkan haknya. Karena kan memang ya salah satu tugas negara itu kan menjaga akal manusia ya Ustazah, sehingga harus serius dalam menghargai seorang guru tersebut. Baik Ustazah, mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kali ini, adakah closing statement dari Ustazah untuk kita semua sebagai pendidik generasi ataupun khususnya untuk pemerintah gitu ya, untuk lebih memperhatikan urusan-urusan seperti ini? Iya, baik. Jadi ketika kita melihat ya tentang marketplace guru ini adalah solusi yang menyelesaikan problem sebelumnya begitu ya, tentang bagaimana pengadaan guru yang tentunya ketika kita melihat seperti penjelasan tadi tidak menjadikan ini sebagai sebuah solusi. Artinya ketika problem jumlah guru sudah terselesaikan pun masih banyak PR-PR yang lain yang harus kita benahi secara sistem tentunya ya. Banyak yang harus dibenahi dari sisi setelah jumlah gurunya, juga bagaimana kurikulumnya, kemudian bagaimana nanti sistem yang ada di tengah-tengah pendidikan, bagaimana para guru ini menyelesaikan permasalahan yang muncul pada siswa. Nah, karena tentunya kita tidak menginginkan ya siswa-siswa kita ini cerdas secara akal, tapi secara kepribadian mereka hancur bobrok begitu ya, tidak punya masa depan. Kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, banyak berlumuran dosa begitu. Nah, kita tidak mengharapkan para lulusan-lulusan kita itu sedemikian ya. Kemudian lebih jauhnya lagi, hanya menjadi, kita ini sebagai guru ini hanya menjadi ibaratnya mesin-mesin begitu ya, yang menghasilkan para generasi-generasi yang sesuai dengan produk kapitalisme.